Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Saputra, NIM 1808776, Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan membuat sedikit penjelasan mengenai materi bab 6. Materi bab 6 yaitu pemulihan mengikuti pelatihan dan persaingan. Sebagian besar atlet, terutama yang dari kelas elit, terkena sangat menuntut sering berlatih 2-3 atau bahkan lebih banyak dalam waktu sehari. Dalam keadaan seperti itu, para atlet dapat mendorong melampaui norma fisiologis dan psikologis, sehingga menurunkan fungsi tubuh dan menurunkan kemampuan kerja. Setelah kelelahan, pelatihan diperoleh. Semakin besar tingkat kelelahan, semakin besar pelatihan setelah efek, yaitu tingkat pemulihan yang rendah, koordinasi yang buruk, penurunan kecepatan dan kekuatan kontraksi otot. Kelelahan fisiologis normal sering ditekankan oleh kelelahan emosional yang kuat, terutama mengikuti kompetisi, dari mana diperlukan bahkan lebih lama untuk pulih. Pertimbangan teori dari proses pemulihan. Yang pertama, usia mempengaruhi tingkat pemulihan. Menurut Dragan dan Stanescu 1971, atlet yang lebih muda, kira-kira 18-22 tahun, akan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk memulihkan diri setelah pemulihan intensif atau kompetisi, karena ia memiliki lebih banyak cadangan biologis. Yang kedua, pengalaman juga memainkan peran penting, karena atlet yang lebih berpengalaman dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri lebih cepat dengan stimulus yang diberikan. Atlet seperti itu berdasarkan yang lebih lama atau latar belakang yang lebih kuat dalam pelatihan, dapat mengatasi stres dengan lebih baik, sehingga memiliki lebih banyak tingkat pemulihan yang efektif. Yang ketiga, tingkat pelatihan dan bentuk atletik mempengaruhi laju pemulihan. Seorang atlet yang dalam status pelatihan yang lebih tinggi memiliki reaksi fisiologis yang kurang dramatis. Sesi yang diberikan, akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan mungkin kurang. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kapasitas pemulihan. Menurut Demeter tahun 1972, atlet wanita tampaknya cenderung pulih lebih tingkat yang lebih lambat daripada rekan-rekan pria mereka, terutama mengikuti pelatihan intensif. Yang kelima, faktor iklim, ketinggian dan perbedaan waktu dapat mengganggu laju atlet pemulihan, dan pelatih harus mempertimbangkan ini ketika perencanaan pelajaran pelatihan. Sarana dan metode pemulihan. Sarana pemulihan alami. Yang pertama, kinoterapi. Terapi melalui gerakan atau istirahat aktif adalah penting. Ini berarti pemulihan dan regenerasi. Dasar ilmiah kinoterapi diungkapkan pada awal abad 1903 ketika Stresnov dan kemudian Weber menunjukkan bahwa otot yang lebih lelah meningkatkan kecepatan pemulihan dan konsekuensinya kapasitas kerjanya. Jika selama istirahat kelompok otot lain lebih disukai antagonis, konsekuensi kapasitas kerjanya. Jika selama istirahat kelompok otot lain melakukan pekerjaan daripada tidak aktif. Yang kedua, tidur atau istirahat pasif adalah sarana fisiologis utama untuk memulihkan seseorang kapasitas kerjanya. Sudah diterima dengan baik bahwa seorang atlet membutuhkan 9-10 jam tidur, 80-90%-nya di malam hari. Yang ketiga, gaya hidup. Sebagian besar terkait dengan keluarga dan teman sebaya. Atmosfer tim dapat mempengaruhi tingkat pemulihan. Suasana tim yang ramah, rekreasi yang kaya dan beragam. Diskusi dengan pelatih dapat mengembangkan sikap dan sehat terhadap penyelesaian masalah. Sarana pemulihan fisioterapi. Yang pertama, massage. Dilakukan melalui manuver tertentu atau membantu menghilangkan zat beracun dari jaringan, mengaktifkan kembali sirkulasi perifer,
mempercepat reabsorpsi, menurunkan ketegangan otot, dan meningkatkan aktivitas fungsional dan saraf-saraf otot. Yang kedua, elektrostimulasi dan ultrasound. Kedua teknik itu sebagai tambahan bagi yang lain yang disarankan oleh ahli fisioterapi, bermanfaat untuk relaksasi dan pemulihan. Elektrostimulasi otot meningkatkan sirkulasi darah lokal dan proses metabolisme di otot. Yang ketiga, baleoterapi, berarti diterapkan dengan ruang lingkup profilaksis. Terapi hidro atau mandi memiliki efek refleks pada sistem saraf dan endokrin. Aeroterapi, yang pertama oksigenoterapi. Atlet sering mengalami dua hutang karena tingginya tingkat dua konsumsi yang melekat dalam pelatihan mereka. Yang kedua, aeroterapi. Di udara atmosfer ada partikel yang bermuatan positif dan negatif, atau aeron positif atau negatif. Yang ketiga, cure altitude, yang memiliki efek yang terlihat pada pemulihan, dapat ditingkatkan baik dengan pelatihan atau memiliki 1-2 minggu istirahat aktif di ketinggian subalpin. Pijat refleksi. Yang pertama, akupressure. Berefleksi dari metode akupuntur Tiongkok kuno adalah salah satu teknik yang dikompres dengan ibu jari dan jari telunjuk spesifik saraf perifer untuk meringankan ketidaknyamanan. Yang kedua, vagal refleksoterapi, berkaitan dengan saraf vagus, menggunakan teknik untuk merangsang sistem vegatif parasimpatis, sistem yang saraf autonom. Sarana permanen pemulihan atau sarana pemulihan permanen. Yang pertama, pergantian kerja yang rasional dengan fase regenerasi. Yang kedua, upaya untuk menghilangkan semua stres sosial. Yang ketiga, atmosfer tim yang tenang, dari pemain yang tenang, percaya diri, dan optimis. 4. Diet yang rasional dan dibedakan menurut spesifikasi dari olahraga dan fase pelatihan. Yang kelima, istirahat aktif dan keterlibatan dalam kegiatan sosial yang menyenangkan dan santai. Yang keenam, pemantauan permanen status kesehatan setiap atlet. Sekian sedikit penjelasan materi bab 6 menurut saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.